Niku gabah ketan apa gabah biasa nggih, Mbah niku, Mbah? Biasa. Oh, biasa nggih. Oh, sak menika teng mriki mboten wonten tiang nanam ketan nggih punten nggih. Oh, kenging apa? Niki nembe ngrontok yang sabin napa pripun niki? Oh, nembe di pepes pindah niki nggih. Oh, nggih nggih. Ngeten iki asale mepe ping pinten, Mbah? Ngoten niku, Mbah, biasane, Mbah. Ping kalih sampun kenging diselep. Oh, Mbah, teng mriki niku pun wonten tiyang nutu nggih. Oh, ngangge seleb liling niku nggih, Mbah nggih. Oh. Boten gadah lesung. Nggih. Lek tiyang ani-ani nggih pun boten wonten nggih. Nggih, nggih. Monggo, Mbah, matur suwun, Mbah. Monggo. Terus perjalanan kita nanti itu melewati jalan ini di sebelah kiri kamera ini. Jadi jalan ini lanjut sampai ke Wonocolo. Nanti itu kita akan mendatangi sebuah patung tugu. Biasanya tugu di perempatan jalan atau di simpang jalan itu gambar hewan-hewan, misalkan seperti harimau, gajah, sapi, wedhus. Tetapi sebuah tugu yang akan kita datangi itu nanti bergambar tempeh dan jajanan tradisional Arangginang. Arangginang itu adalah jajanan yang terbuat dari semacam ketan, dijemur, terus nantinya itu digoreng. Oke, lanjut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai kawasan jalur yang sedang kita lintasi ini adalah wilayah Kabupaten Bojonegoro, sisi barat laut. Jadi kalau dari Kecamatan Padangan atau Kecamatan Kasiman Bojonegoro ke arah Kedewan, mengenai jalur ini jarang sekali disyuting-syuting dan jarang pula masuk TV, kecuali bila mana ada sesuatu yang sangat penting sekali barulah disyuting-syuting dan masuk TV. Selanjutnya perjalanan kita pada kali ini akan mereview sebuah tugu patung yang ada di Simpang 3 dekat perbatasan wilayah Kabupaten Blora dan Tuban. Karena di akhir-akhir ini ada beberapa tugu patung yang trending dan viral. Misalkan tugu patung mencawak nyambe atau biawak yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah, dan patung gajah tanpa gading, tanpa cangkem, tanpa moto, tanpa kuping, tanpa silit yang ada di Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya mengenai tugu patung yang akan kita datangi ini nanti bukanlah patung konoan, patung kethek, patung asu, patung kambing, patung sapi, patung kebo ataupun patung gajah, namun patung jajanan tradisional berupa krecek Arangginang dan tampah bambu. Oke, sekarang kita lanjut.
Mengenai patung Nyambik, patung Mencawa atau patung biawak yang ada di kota Wonosobo itu menjadi viral karena patung yang begitu elok dan bagus biayanya tidak terlalu banyak bila dibanding dengan sebuah patung gajah yang ada di Gresik, Jawa Timur. Patung biawak yang sekarang viral di kota Wonosobo itu menghabiskan biaya sekitar 50 juta alias 50 juta. Dan patung gajah yang ada di Gresik itu menghabiskan biaya kurang lebih ada 1 miliar. Uang 1 miliar 1 juta kali 1000. Dan tentunya kalau orang sekelas saya duit 1 miliar itu ya banyak sekali. Dibikin bambung 5 bulan tidak habis walaupun setiap hari pagi sore beli konoan. Nah konco-konco, tentunya duit 1 miliar itu bagi kita kan banyak ya untuk kelas kalangan ekonomi yang setara dengan saya. Jangankan kok duit 1 miliar, 50 juta saja paribasane sudah bisa untuk mborong rondo 3 kabupaten. Tetapi ya bisa jadi saja bila kita ingar-inger, etang-etung, tai ketek, tai lutung, patung gajah yang ada di Gresik itu habis 1 miliar. Ya bisa jadi begini ya, untuk hari pertama pembuatan patung itu kan biasanya harus memakai hari yang bagus. Untuk menentukan hari becek atau hari yang bagus itu tidak semua orang bisa. Harus pergi ke rumahnya paranormal alias Mbah Dukun. Ya mungkin saja untuk ongkos mencari hari yang bagus itu juga banyak ya konco-konco. Dan bisa juga tempat yang mau dipasang patung itu ada bekakas kono onggrok, katakanlah lelembut ora ketok. Dan tentunya untuk memindahkan bekakas kono onggrok itu tadi pun tidak sembarang orang, harus mendatangkan atau lewat jasa paranormal atau Mbah Dukun. Dan setahu saya memang layanan jasa Mbah Dukun itu begitu kita habis bayar tidak ada nota atau kwitansinya konco-konco. Dan itu pun biasanya tidak boleh dikatakan bayar tetapi mahar. Jadi mengenai patung gajah yang tidak ada kupingnya, tidak ada motonya, tidak ada gadingnya, bahkan tidak ada silitnya itu kalau kurang lebih habis 1 miliar ya saya pun juga setengah percaya ya. Bahkan ya percaya memang. Oke dilanjut sampai mana ya tadi kita ngomong itu ya. Oh sampai kawasan yang sedang kita lintasi ini. Mengenai kawasan yang sedang kita lintasi ini memang jauh dari perkotaan. Mau ke Tuban juga jauh, mau ke Blora juga jauh, mau ke Cepu juga jauh, mau ke Bojonegoro pun jauh, mau ke Kalisari jauh, mau ke Guyangan juga jauh, mau ke Kendoli pun juga jauh. Selanjutnya mengenai jalur yang sedang kita lintasi ini, mungkin di dalam hati Anda sekalian bertanya seperti ini, Pak D, mengenai dunia Ntul Ganyong Konoan bagaimana ya di kawasan ini? Nah, mengenai dunia konoan saya belum sempat meriset, mengamati, mempelajari, dan mencermati. Jadi nanti suatu saat bila sudah mendapatkan info tentang itu, Pak D akan update tentang konoan. Karena mengenai dunia Ntul Ganyong Konoan itu untuk mencari informasinya ya rumit sekali. Kita bertanya langsung kepada orang ya malu-malu isin diketawain. Tetapi di jalur ini di kanan kiri ada hutan jati dan ladang jagung tersebut. Pada saat Pak D melintas di sini, seringkali melihat ada sepeda motor yang diparkir di bawah pohon jati dan disembunyikan di balik daun-daun dengan ada 2 helm. Setelah saya amati dan saya cermati, ya rupanya sekedar anak remaja yang sedang pacaran kebetulan berhenti lalu nguyuh.
Jadi kalau namanya anak remaja atau kalangan muda-mudi misalkan goncengan bersama pacarnya, terus ada kesempatan berhenti sebentar pura-pura nguyuh, terus nanti ya uwek-uwek dikit gitu, itu hal yang wajar lah, dan itu biasa terjadi di mana-mana. Dan tentunya kita semua sebagai orang yang dewasa mengerti dan tahu mereka itu kendati pun demikian kalangan muda-mudi yang benar-benar mengerti dan tahu batasan-batasan. Ada pepatah istana cinta menanti kita. Jadi kalau ada hal seperti itu ya kita lindungi, bila perlu kita sangoni, kita tuturi, kita nasihati. Jangan kok terus dipermalukan, digerebek, terus dipermalukan di depan umum gitu, jangan ya. Oke, baiklah, omon-omon ini kita akhiri, kita langsung saja ke lokasi pertigaan yang ada tugu jajanan tradisional tersebut. Dilanjut. Oke, sekarang kita sudah berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro paling barat atau di sudut barat laut. Orang Jawa mengatakan lor kulon, tetapi kalau dalam bahasa Indonesianya adalah barat laut. Ini namanya Desa Beji. Terus nanti di depan itu ada sebuah pertigaan. Di pertigaan itu ada sebuah tugu patung yang unik. Pada umumnya tugu patung itu gambar kebo, gajah, harimau, singa. Namun di situ sederhana sekali, cukup dengan gambar tempeh dan krecek ketan arangginang. Oke, seperti apakah? Marilah kita lanjut. Oke, sekarang kita berada di persimpangan jalan atau di apa ini ya namanya ya, perempatan jalan. Terus di sini ada sebuah patung tugu yang unik sekali, bergambar tempeh dan krecek arangginang. Jarang sekali kita menjumpai tugu patung semacam ini. Mbak, numpang tanya nggih Mbak ya, kalau ke Jatirogo masih jauh ya Mbak? Ada berapa kilo Mbak? Ada berapa kilo kira-kira? Satu jam lebih? Oh nggih, lek ini sing patung tugu krecek ini desa apa Mbak iki Mbak? Beji, ikut Jawa Timur ya Mbak ya? Oke, kita sekarang berhenti dulu di pertigaan patung yang ada gambarnya krecek. Ya, maaf ada gangguan. Kita syuting Mbak beserta patungnya ya Mbak ya. Nah, jadi kita semakin mendekat, mumpung tidak ada kendaraan, itu ada sebuah tampah dan itu krecek arangginang. Selama ini di Wonosobo trending dan viral dengan patung biawak, tetapi
Sekarang ini di Wonosobo trending dengan patung biawak. Terus di Gresik juga trending dengan patung gajah yang habis biayanya itu mahal sekali. Kalau di Wonosobo patung biawak itu habis sekitar 50 juta. Dan di Gresik patung gajah, entah apa itu ya, karena kupingnya ndak ada, matanya juga ndak ada, siungnya juga ndak ada, gadingnya, tetapi itu habisnya mahal sekali. Menurut berita itu habis 1 miliar. 1 miliar itu adalah 1 juta kali 1 juta. 1 juta kali 1000 ya. Jadi Anda bayangkan kalau 1 juta dikalikan 1000 itu 1 miliar. Tetapi kalau yang di Wonosobo itu nggak sampai 1 miliar. Nggak apa-apa Mbak, uang ya cantik kok Mbak. Ini jenengan mau kemana Mbak? Mau pulang. Mau pulang? Ditutup ono wis kadung kesote kok. Oke, kita guyon-guyon dengan warga setempat. Oke, dilanjut. Bila kita berbicara tugu patung, sekarang ini ada yang lagi trending di Wonosobo, yaitu patung biawak. Patungnya keren, unik, menarik. Biaya pembuatannya cuma sekitar 50 juta. Terus ada lagi patung gajah di Gresik kota. Ya kalau disebut dengan patung gajah, tapi kok ndak ada matanya, ndak ada gadingnya. Biayanya lebih mahal, habisnya itu sekitar 1 miliar. 1 miliar itu 1 juta kali 1000. Nah bayangkan ya, 1 juta itu kalau dikalikan 1000 itu banyak sekali. Terus ini kita berada di Beji, perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, tetapi masih ikut wilayah Kabupaten Bojonegoro. Mengenai pertigaan ini unik, ini bisa dikatakan perbatasan 3 kabupaten. Yang ke depan itu ke arah Bojonegoro, terus Tugu Krecek Arangginang ini ke kiri itu ke arah Tuban. Dan bila mana, maaf ya betul ya, yang ke depan itu ke Bojonegoro, terus ke kiri itu ke arah Jatirogo Tuban. Terus ini PCX merah ini bila mana ke sana itu ke arah Blora Jawa Tengah. Selanjutnya mengenai kawasan perkampungan ini sepertinya masih apa itu ya? Masih alami, masih bisa dikatakan belum terkontaminasi dalam bahasa saya dengan budaya-budaya baru, budaya-budaya ora jelas, katakanlah gitu ya. Oke teman-teman sekalian, sekarang coba patung krecek tempeh Arangginang ini, patung tempeh krecek ini kita zoom. Terus tiang dari patung ini wujudnya juga patung bambu. Ada 4 atau 5 pilar ini ya. Nah terus di bawahnya itu ada juga tunggak, seolah-olah itu bekas bambu yang dipotong. Aduh unik sekali ini ya patung tugu ini ya, tugu patung ini. Tentunya masalah pembuatan patung ini ya tidak terlalu banyak ya, tetapi unik dan menarik. Persis berada di tengah pertigaan persimpangan jalan. Nah selanjutnya coba kita ngobrol-ngobrol dengan warga setempat yang dekat dengan patung krecek tampah ini. Nah itu ibu yang sedang ngentasi gabah. Wah ini rumahnya ibu ini juga unik, antik, dengan roda dokar, terus pasangan sapi. Bu nyuwun sewu nderek tanglet nggih. Lek mriki punika dipun wastani dusun apa nggih Bu? Napa? Sumber Agung. Sumber Agung nggih. Oh, lek menika lulus menika Blora nggih. Terus lek mriki Jembatan niku, jembatan Sekilan. nggih. Oh, nggih. Derek Blora. Lek mriki Ngaler, terus niki nggih teng Jatirogo. Siji Singget. Nggih. Oh, nggih nggih. Niki lho kalau wau
nyoteng patung niki kok patung tugu niki kok sae ngoten nggih. Kok niku gambare krecek Arangginang niku menapa teng mriki niku kathah. Anu kata sing damel krecek. Oh, kathah sing damel krecek nggih. Arangginang Ketan niku nggih. Nggih. Mulane di damel tugu Patung krecek niku. krecek. Oh, nggih nggih. Bisa kan pundi jenengan? Kula saking Jawi Timur. Saking Bojonegoro kula. Niku nggih mlampah-mlampah kali nyambi-nyambi nyuting-nyutingi gambar, pokoknya sing api-api disuting, berarti sing sae sing kula syuting niku sing sae-sae. Kados to patung niku, kados to griya niki nggih sae niki unik niki nggih. Kuno. Nggih. Kuno nggih mriku nggih. Roma dan perakalan kan kan yang riyen. Oh nggih. Nggih sampun Bu, monggo monggo. Oke, selanjutnya rute selanjutnya dari patung krecek Arangginang ini kita ngambil ke kanan ke arah Jatirogo.